Kita langsung cek fakta yang sebenarnya. Benarkah Malaysia sedang krisis beras, rakyat sedang kelaparan, dan benarkah beras di Malaysia itu kebanyakan berasal daripada Indonesia? Ini yang dikatakan Malaysia krisis beras. Memang betul krisis beras. Ini berada di luar bandar kawasan Alor Gajah. Masih Gila, tanah. beras aja lagi krisis gimana? Indonesia krisis beras. Emang iya guys? Jujur aku nggak tahu ini beritanya dapat dari mana. Sejauh yang aku lihat, kebutuhan sehari-hari itu masih berjalan seperti biasa. Malaysia krisis beras sampai mengemis-ngemis ke Indonesia untuk diekspor berasnya ke Malaysia. Tunggu dulu, jangan cepat-cepat komen ya. Yang bilang tuh Bapak ini. Hari-hari belakangan ini Malaysia lagi panik, lagi galau, dan mereka sampai ngemis-ngemis beras ke Indonesia loh. Tapi kalau sampai krisis beras itu kayaknya belum pernah deh Pak ya. Aku cuma penasaran, Bapaknya ini kalau nyampein berita itu dapat data dari mana? Dapat fakta dari mana kalau misalnya Malaysia itu kekurangan beras? Betul. Saya walaupun orang Indonesia, tapi aku bisa jadi saksi loh Pak, kalau misalnya Malaysia itu belum pernah krisis beras. Dulu pernah lah. Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman ya, berjumpa lagi dengan saya Merbat Official. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di sini sebuah video lagi-lagi diupload oleh salah satu channel yang bernama Cerindo, teman-teman ya. Dan video ini bertajuk tentang Malaysia terpojok, Prabowo kunci gudang pangan, jiran terpaksa ngemis beras ke Republik Indonesia. Artinya teman-teman ya, Malaysia terjepit terpojok katanya teman-teman ya. Prabowo dengan tegas, dengan berani kunci gudang pangan, tidak mau ekspor kemana-mana, mau ditumpuk di negara sendiri. Dan akhirnya Malaysia terpaksa ngemis ke Indonesia. Waduh, ini keliru sebenarnya teman-teman ya. Malaysia gak pernah ngemis beras ke Indonesia. Namanya juga diplomasi, namanya juga tawar menawar. Itu boleh-boleh saja dalam setiap negara teman-teman. Tapi kalau ngemis gak ada. Yang jelas yang menjadi permasalahannya adalah ketika Indonesia dianggap sebagai produsen beras terbesar di dunia, kenapa rakyatnya kelaparan? Kenapa rakyatnya susah beli beras? Kenapa banyak yang gak mampu teman-teman ya? Ini yang jadi permasalahan besar sebenarnya. Bukan karena diplomasi antara Malaysia dan Indonesia tawar-menawar tentang harga beras teman-teman ya. Tapi yang jelas Indonesia meskipun menumpuk beras bulognya di gudang negara, tapi rakyat tetap kelaparan dan sulit beli beras. Sedangkan Malaysia rakyatnya tidak pernah yang namanya kesulitan beli beras, beras mahal. Gak ada. Yang ada cuma rakyat Indonesia yang merasa bahwa beras semakin mahal. Sedangkan stok beras di negara Indonesia melimpah ruah teman-teman. Oke, penasaran nih dengan videonya seperti apa? Jom kita simak bersama, let's go. Malaysia terguncang hebat guys. Wih, Kiamat terguncang pangan global hebat. benar-benar bikin negara jiran kelabakan bos. Kita memang hadapi masalah. Memang ada kerana harga sudah melambung. Bulan ini harga meningkat ketara. Dalam keadaan krisis Ya, kita tak boleh betul, alert betul. kat mana-mana. As a Kita kena government. lihat sebagai sebuah kerajaan. Saya bagi cadangan, duduk berbincang. Macam Kuala Keras sebut, ini krisis. Kita kena selesaikan. Saya Jadi duduk bincang setuju sebab dan itu pastikan dalam bidang perkara ini kuasa dapat kami. dilaksanakan Duduk segera. yang Terima Pilihan kasih. saya dah habis masa. Di saat Malaysia sibuk membanggakan gedung tinggi dan mata uang mereka lupa kalau ringgit nggak bakal bisa ditanak jadi bubur ayam kalau dunia dilanda krisis pangan ekstrim. Ketika India stop ekspor dan rantai pasok dunia putus, barulah Malaysia sadar kalau leher perut mereka selama ini ketergantungan dari luar. Negara berkemungkinan menghadapi risiko darurat tenaga dan bekalan makanan. Dalam usaha menangani krisis yang besar lagi kritikal ini, kerajaan dan rakyat perlu bersatu. Ini bukan masanya untuk menangguk di air keruh. Anggota Dewan Negeri, baik di pihak kerajaan, begitu juga di barisan pembangkang, pemimpin-pemimpin politik dan pemimpin-pemimpin masyarakat hendaklah mencari titik pertemuan dan persamaan untuk menangani krisis ekonomi yang bakal melanda. Sementara mereka panik melihat rak supermarket kosong, Indonesia di bawah duet maut Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman justru mengambil langkah ekstrem,
mengunci gudang pangan dan membuat diplomasi perut kawasan. Lewat operasi Lumbung Nusantara di Merauke, Indonesia membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan pada pencitraan ekonomi kosmetik, melainkan pada lumpur sawah dan keringat petani kita. Tidak bahagia kan? Thailand tidak bahagia, Vietnam tidak bahagia, Kamboja tidak bahagia, Pakistan tidak bahagia, India tidak bahagia. Kenapa? Indonesia menyetop impor mendadak. Dan presiden kita bangga, aku dampingi beliau. Kamboja ketemu, kemudian Aduh, presiden kita bangga karena stok beras di Indonesia semakin melimpah. Tapi yang menjerit dan menangis adalah rakyatnya sendiri. Karena semakin banyak stok beras di Indonesia, maka semakin mahal pula beras yang ada di lapangan, teman-teman. Saya hanya berbicara tentang pendapat saya sendiri, teman-teman. Tapi faktanya yang di lapangan mahal, teman-teman. Paling murah dan paling jelek beras itu harganya Rp340.000. Rp340.000 sekarung, teman-teman ya. Kalau dikuruskan ke ringgit Malaysia itu setara dengan berapa, teman-teman? Rp100 gak nyampe, teman-teman ya. Rp100 450.000. Rp80 lah satu karung. Kalau kita cari uang di Malaysia Rp100 itu cukup satu hari. Sedangkan di Indonesia cari uang 400.000 sehari itu gak dapat, teman-teman ya. Gak dapat. Thailand, Vietnam, bisa nggak? Dikit saja. Dia minta, aku dengar langsung 250.000 ton. Aku ditanya Bapak Presiden, Pak Mentan, kasihan tuh. Dia mau minta setelah bergeser Pak Presiden izin 1 liter pun itu kehormatan bangsa. Kami sangat yakin Bapak Presiden bukan karena kami menterinya, tapi ilasnya aku masih berguru sama beliau. Ilasnya aku masih berguru beliau. Aku nggak usah ungkap, tetapi ilasnya untuk merah putih aku berguru dengan beliau. Dan saya sudah siap lahir batin. Tidak aku biarkan koruptor di kementerian. Tidak aku biarkan mafia berkeliaran di sektor pangan. Aku dapat, aku beresin. Di video ini kita bongkar habis bagaimana taktik Prabowo bikin Malaysia bertekuk lutut memohon pasokan makanan. Sekaligus nasib para mafia impor yang disikat habis oleh Mentan Amran. Bagaimana komentar kalian para penonton setia? Apakah taktik diplomasi perut ini sudah sukses bikin jiran sadar posisi? Tulis opini terpanas kalian di kolom komentar. Jangan ragu-ragu untuk Indonesia makin maju. Soal rencana ekspor beras 500.000 ton ke Malaysia itu seperti apa sama kesepakatan? Baik, terima kasih rekan-rekan untuk potensi ekspor sesuai dengan pertemuan kemarin di Surabaya dengan delegasi dari Sarawak, Malaysia. Alhamdulillah sudah ada kesepakatan. Jadi mereka sudah akan mengimpor dengan jumlah yang lumayan sekitar 500.000 harapan kami, dan ini tinggal negosiasi harga sudah hampir fix. Untuk penawaran awal dari pihak Malaysia adalah sekitar Rp16.000 atau Rp3,7. Halo seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Buka mata kalian, pasang telinga kalian, dan bersiaplah untuk melihat kenyataan yang selama ini sengaja disembunyikan oleh para elit global yang hobi bersolek di atas panggung internasional. Coba kalian tengok keluar sana. Di berita internasional isinya apa? Perang rudal, jet tempur generasi kelima, kapal induk yang mondar-mandir di Laut Cina Selatan. Halah, itu semua cuma tontonan, cuman kosmetik geopolitik. Kenyataan yang sebenarnya ancaman paling mengerikan yang sedang mengintai umat manusia saat ini bukan ledakan nuklir melainkan sebuah bunyi yang jauh lebih purba dan mematikan. Bunyi perut yang kelaparan. Selamat datang di era perang perut. Sebuah era di mana peluru tidak lagi terbuat dari timah panas, melainkan dari bulir-bulir beras. Sebuah era di mana negara yang punya teknologi setinggi langit, punya gedung pencakar langit yang menembus awan, atau punya mata uang yang nilainya bikin geleng-geleng kepala, bakal langsung bertekuk lutut, mengemis, dan menyembah kepada negara yang punya tanah subur dan lumpur sawah. Kenapa? Karena sejarah sudah membuktikan, bos. Manusia itu bisa hidup sebulan tanpa gawai terbaru. Manusia bisa bertahan bertahun-tahun tanpa mobil mewah. Bahkan orang kaya di kota-kota besar itu bisa hidup tanpa jalan-jalan ke luar negeri. Tapi coba suruh mereka tidak makan nasi atau karbohidrat selama 1 minggu saja. Apa yang terjadi?
Otak langsung lemot, emosi tidak stabil, dan kalau diteruskan urusannya bukan lagi soal gaya hidup, melainkan urusan nyawa. Selama puluhan tahun kita ini dijajah oleh sebuah pola pikir keliru yang dicekokkan oleh para penganut paham neoliberal. Mereka bilang, buat apa capek-capek mencangkul, buat apa susah-susah bikin sawah. Kalau butuh beras tinggal impor, cari yang murah di pasar internasional beres dengkulmu. Itu bukan solusi, itu namanya bunuh diri massal secara perlahan. Itu namanya menggadaikan leher bangsa ini ke tali gantungan asing. Sekarang ketika dunia sedang diguncang oleh ketidakpastian global yang luar biasa, ketika rantai pasok dunia putus di sana-sini akibat konflik yang tidak ada habisnya, baru mereka semua panik. Baru mereka sadar bahwa uang yang ada di bank itu tidak bisa dikunyah dan emas batangan tidak bisa ditanak menjadi bubur. Mari kita bicara data, tapi dengan logika warung kopi yang gampang dicerna. Di tahun-tahun belakangan ini, bumi kita sedang mengalami fase yang namanya El Nino ekstrem. Ini bukan sekadar istilah ilmiah yang ada di buku teks anak sekolah. Nanti kita cek fakta sebenarnya teman-teman ya. Benarkah Malaysia sedang krisis pangan? Benarkah Malaysia sedang tidak baik-baik saja, rakyatnya sedang menjerit karena beras di gudang Malaysia sedang tidak ada? Kita cek fakta sebenarnya. Benarkah Indonesia sedang baik-baik saja rakyatnya terhadap pangan? Kita cek semuanya teman. Kita bandingkan nantinya. Siapa yang sebenarnya sedang krisis? Siapa sebenarnya yang sedang kelaparan teman ya. Untuk membungkam pernyataan dalam video ini. Lahan bukan. El Nino itu artinya matahari membakar sawah-sawah di Asia Tenggara dengan sangat kejam. Tanah retak-retak mirip tumit kaki yang kering. Sungai-sungai mengering sampai dasarnya kelihatan. Dan waduk-waduk raksasa berubah menjadi lapangan berdebu. Di saat yang sama, belahan bumi lain dihantam banjir bandang yang menenggelamkan ribuan hektar tanaman padi yang siap panen. Cuaca sudah tidak bisa lagi ditebak pakai primbon atau aplikasi perakiraan cuaca paling canggih sekalipun. Para petani di seluruh dunia menangis meratapi tanaman mereka yang pusok, mati sebelum berkembang. Lalu apa dampaknya bagi dunia? Negara-negara produsen beras terbesar di dunia langsung mengambil tindakan yang egois, dan memang sudah seharusnya mereka egois untuk rakyat mereka sendiri. India, raksasa yang biasanya menyuplai jutaan ton beras ke pasar global, tiba-tiba mengetok palu dengan keras. Stop ekspor beras. Mereka mengunci gudang-gudang mereka. Mereka bilang ke dunia luar, persetan dengan kebutuhan kalian, kami harus mengamankan perut 1,4 miliar rakyat kami dulu. Begitu India menutup keran, apa yang terjadi? Pasar pangan dunia langsung kejang-kejang. Harga beras melonjak gila-gilaan, naik sampai ke level yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern. Vietnam dan Thailand, dua negara yang selama ini jadi langganan tempat kita mengemis beras. Kalau stok dalam negeri menipis, langsung pasang kuda-kuda. Mereka menaikkan harga jual setinggi langit, sembari diam-diam membatasi kuota penjualan, karena mereka juga takut kalau rakyat mereka sendiri besok tidak bisa makan. Disinilah letak kengerian itu. Ketika pangan langka, hukum rimba berlaku. Siapa yang kuat, dia yang makan. Siapa yang lemah dan cuma mengandalkan impor, siap-siap saja melihat rakyatnya menjarah toko swalayan, turun ke jalan, dan meruntuhkan pemerintahan yang sah. Krisis pangan itu adalah ibu kandung dari segala jenis revolusi dan kekacauan sosial. Saya paling gemas kalau melihat para pengamat ekonomi. Padahal loh teman-teman ya, yang mencerah toko-toko itulah rakyat Indonesia sendiri loh. Buktinya tahun kemarin pas bencana itu teman-teman ya, di Sumatera dan Aceh itu banyak yang menjerah Alfamart, banyak yang masuk ke toko-toko ngambil ya. Karena kenapa? Karena pemerintahan tidak ada dan tidak hadir untuk membantu pangan kepada mereka. Itu yang terjadi. Percuma berasnya melimpah kalau pemerintahan hanya mementingkan perutnya sendiri loh. Berbeda dengan Malaysia, harga pangan distabilkan loh, diawasi oleh kerajaan itu loh. Jadi tidak ada permainan harga di sana karena diawasi oleh kerajaan demi mensejahterakan rakyatnya. Berbeda dengan Indonesia, tidak mau tahu mau harga berapa kayak di lapangan, yang penting negara tetap cuan dan yang kaya semakin kaya, pemerintahan semakin kenyang.
Ekonomi berdasi di televisi yang bicaranya pakai bahasa linggis, muter-muter pakai istilah inflasi pangan, defisit neraca perdagangan, atau optimalisasi fiskal. Halah, kurangi gaya bahasamu yang tinggi itu, Bong. Mari kita bicara pakai logika Cakmin yang jualan nasi goreng di pinggir jalan, atau pakai logika Mak Yah yang setiap hari harus mutar otak di pasar demi menyajikan sepiring nasi dan lauk untuk anak-anaknya. Bagi rakyat kecil, geopolitik itu tidak rumit. Geopolitik itu sederhana. Hari ini anak istri bisa makan atau tidak. Titik. Tidak usah bicara soal pertumbuhan ekonomi 5% atau 6% kalau harga beras di pasar mencekik leher. Tidak usah bangga dengan cadangan devisa miliaran dolar. Kalau setiap kali musim kering tiba, kita harus sujud-sujud di depan negara tetangga memohon agar mereka mau menjual sisa beras mereka kepada kita. Itu namanya negara kaya yang bermental pengemis. Selama ini kita sengaja dibuat manja. Mafia-mafia impor pangan berkeliaran di lorong-lorong kekuasaan, berbisik manja ke telinga para pejabat yang lemah iman. Pak, buat apa anggarkan triliunan rupiah buat cetak sawah di daerah terpencil? Lama panennya, Pak. Belum lagi kalau gagal. Sudahlah, biar kami saja yang impor dari Thailand atau Vietnam. Bapak tinggal tanda tangan, dapat komisi, beres. Rakyat senang dapat beras murah, Bapak tenang di kursi jabatan. Tenang di kursi jabatan. Sedangkan rakyat sudah dapat harga murah enggak, teman-teman ya. Menjerit, tetap menjerit, teman-teman. Oke. Kita langsung cek fakta yang sebenarnya. Benarkah Malaysia sedang krisis beras, rakyat sedang kelaparan, dan benarkah beras di Malaysia itu kebanyakan berasal daripada Indonesia? Cek fakta yang sebenarnya. Oke, lanjut. Ini yang dikatakan Malaysia krisis beras. Memang betul krisis beras. Ini berada di luar bandar kawasan Alor Gajah, Masjid Tanah. Inilah krisis beras Malaysia. Beras tak ada, tak nampak pun beras. Gak ada yang rebut-rebutan beli, teman-teman. Kalau emang krisis kan rebut-rebutan belinya. Gak ada ini rakyat Malaysia yang seperti itu. Mana beras ni? Ini bukan beras ni. Apa itu kalau bukan? Ini bukan beras. Padi. Anak-anak ni kawasan kampung. Ya Allah. Malaysia Beras aja lagi krisis gimana? krisis beras. Emang iya guys? Jujur aku nggak tahu ini beritanya dapat dari mana. Sejauh yang aku lihat, kebutuhan sehari-hari itu masih berjalan seperti biasa. Itu orang Indonesia loh. Dan aktivitas beli masyarakat sama di supermarketnya itu masih banyak banget tersedia beras gitu. Mungkin aku bisa kasih lihat gambarannya. Takutnya kalau informasinya nggak sesuai sama kenyataan yang di lapangan, takutnya nanti jadi salah paham. Oke, hari ini aku mau kasih tunjuk ke kalian beras di Malaysia sama harga-harganya ya. Tuh guys, masih banyak banget. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kayak gitu, itu beritanya dapat dari mana guys? Ini di supermarketnya ya. Melimpar, wah, melebat banyak banget teman-teman ya. Kalau memang betul Malaysia sedang krisis, rakyat sedang kelaparan, ini pasti diborong habis-habisan sampai ngantri loh teman-teman ya. Wow. Di minimarket kayak 99 Speedmart juga masih banyak banget. Coba nanti kita lihat harganya. 59 ringgit. Tuh, 50 ringgit. Setengah. Murah loh tuh. Jadi itu aku nggak tahu deh beritanya dari mana. Kalau misalnya emang ada beritanya, boleh tolong komen dong guys, aku mau. Malaysia krisis beras sampai mengemis-ngemis ke Indonesia untuk diekspor berasnya ke Malaysia. Tunggu dulu, jangan cepet-cepet komen ya. Yang bilang tuh bapak ini. Hari-hari belakangan ini Malaysia lagi panik, lagi galau, dan mereka sampai ngemis-ngemis beras ke Indonesia loh. Gila sih, menurut lu gimana nih guys? Kita harus bantuin mereka apa enggak ya? Lu tega lihat tetangga kita itu menderita, mati, bergelimpangan. Karena Aku cuma mau nanya nih guys ya, berita ini tuh kapan sih? Kok aku nggak pernah tahu?
yang namanya Malaysia itu krisis beras? Apa beritanya ini udah terlalu lama ya sampai aku tuh nggak ngeh gitu ya kalau Malaysia tuh sampai krisis beras. Aku dari 2012 sampai sekarang ya, itu aku belum pernah ngalamin yang namanya Malaysia krisis beras. Ya kalau misalnya impor dari Indonesia tuh aku kurang tahu lah ya. Cuma kalau sampai krisis beras itu kayaknya belum deh. Dan sejauh ini belum pernah sih kalau Malaysia itu krisis beras ya. Kalau ada kenaikan harga itu pernah memang sempat ada kenaikan harga tapi sedikit, bukan yang terlalu melambung tinggi itu enggak. Dan waktu itu banyak sempat warga Malaysia juga ada protes gitu kan. Tapi ya udahlah, soalnya juga sekarang tuh Malaysia juga banyak subsidi gitu kan dari pemerintah. Jadi is okay, fine gitu Enak. kan. Tapi kalau sampai krisis beras itu kayaknya belum pernah deh Pak ya. Aku cuma penasaran, Bapaknya ini kalau nyampein berita itu dapat data dari mana? Dapat fakta dari mana kalau misalnya Malaysia itu kekurangan beras? Betul. Saya walaupun orang Indonesia, tapi aku bisa jadi saksi loh Pak, kalau misalnya Malaysia itu belum pernah krisis beras. Dulu pernah lah, kalau aku ngelihat sejarah lah dari tahun 1990 sampai 1997, itu Malaysia memang pernah mengalami krisis beras. Dan itu bukan Malaysia aja lah, kayaknya semuanya ya negara itu mengalami inflasi waktu itu. Tapi untuk akhir-akhir ini, belakang-belakang ini ya, itu kayaknya belum ada informasi yang menunjukkan kalau Malaysia itu mengalami krisis beras, Bapak ya. Karena Malaysia itu berasnya itu banyak banget impor dari Thailand sama India setahu aku. Kebanyakan dari sana. Impornya dari Thailand dan India. Dan tadi ngaku-ngaku Indonesia itu mau stop ekspornya beras ke India. India banyak berasnya loh. Sama-sama melimpah. Beras dari Indonesia, kemasan dari Malaysia, hanya kemasannya yang dari Malaysia. Boy ngomong apa tadi, Dek? Oke, tengok betul-betul ya. Dek, tengok betul-betul ya. Ini harga India loh. segini, 5 kg. India. That's mahal, bagus untuk dapat this also from India. Beras wangi Thai, super wangi Thai. Naga merek Mutiara. Ini yang naga-naga ini dari China ya. Ini dari China, ini pun China. Ih, ngaku-ngaku memalukan Indonesia ini. Ya, Thai. Meskipun dibungkus di Malaysia, whatever, tetap ada negara asalnya ya. Yang ini semua rambutan, semua beras tempatan. Jadi kalau nak ngomong tuh boleh, tapi jangan ngawur, oke? Ya. Nih sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kondisi rakyat Indonesia ketika beras banyak tapi rakyat menjerit, teman-teman ya. Di mana hati nurani kita semua? Orang ini susah Pak. Penerima PKH, penerima BPNT. Hanya cukup untuk membeli beras 5 kilo. Buruh, nelayan, petani tidak mampu beli beras yang 25 kilo Pak. Orang gajinya UMK Kabupaten Mamuju 3,3. 1 juta gajinya itu hanya 2 karung beras Pak, selesai ini. Kalau kami emosional, kalau kami marah-marah hari ini, jelas tujuan kami Pak. Kami posisinya jelas. Kami berada di masyarakat. Mereka ini yang menjadi di mana hati nurani kita Pak. Teman-teman polisi juga merasakan. Kita tahu gajinya cuma 5 juta Pak. Berapa juta itu kodong? Mungkin Bapak di sini masih puluhan juta, 2 digit bahkan. Masih mampu beli beras. Masih mampu sekolahkan anaknya. Tapi penerima BPNT cukup minta di 1 karung. Yang keluarganya 5 orang. 25 kilo Pak. Jadi kalau mohon maaf Pak, kalau pimpinan cabang Bapak tidak mampu mengambil keputusan seperti pimpinan cabang, ambil lagi Albal Bande. Kita tunggu itu. Rakyat kita menjerit Pak. Mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, di pasar-pasar. Tapi gabah kami dibeli paling mahal Rp5.000. Betul. Apa gunanya Bulog Pak? Betul. Apa gunanya melimpah juga beras-beras di gudang Indonesia, tapi kenyataannya ketika ke rakyat dibuat mahal loh. Malu kami di DPR ini Pak.
Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat. Oke, Bapak 3 bulan di tempat ini. Sekarang kami tanya, kapan gabah tadi bisa benar-benar Bapak beli minimal sesuai dengan apa yang Bapak katakan, Pak? Itu saja, Pak, yang kami tanyakan, Pak. Kita sebagai manusia yang ditanya ada integritas kita, Pak. Kalau Bapak yang Bapak katakan bohong, yang Bapak katakan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dengan di kenyataan, maka akan dicatat oleh sejarah apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih. Nih teman, berebut beli beras, suasana orang ramai berebut membeli beras, jualan rahmah yang tular di dakwah berlaku di pasaran di Sandakan. Oke lah teman-teman semuanya, telah video reaction hari ini. Aduh, yang jelas teman-teman ya, harga beras di Malaysia tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh netizen Konoha yang mengatakan bahwa Malaysia sedang krisis beras, kayak Malaysia sedang kelaparan, kayak gara-gara Indonesia stop impor beras ke Malaysia. Padahal selama 12 tahun loh teman-teman, ada rakyat Indonesia yang berada di Malaysia yang menjadi saksi bahwa Malaysia tidak pernah krisis beras selain pada tahun 1990 sampai 1997 teman-teman. 40 tahun yang lalu loh. Sampai sekarang nggak ada krisis beras, yang namanya krisis beras nggak ada. Tapi Indonesia, wah, nggak ada yang beres buat Indonesia. Oke, kita live video reaction hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga please subscribe channel daripada Merbat Official ini. Baik, kita akhiri dan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.